Perlu kalian ketahui, sadar nggak sadar dalam sebuah organisasi itu, seperti satu meja makan besar. Di tengah jamuan keluarga, selalu ada yang sibuk merapikan piring, ada yang membawa lauk, ada yang diam saja, tetapi tetap makan dan selalu saja ada satu yang tak tahan melihat sendok miring. Sedikit atau kuah tumpah, setetes, langsung ribut, langsung komentar, seakan tak bisa hidup tanpa masalah. Dalam hal ini di ASEAN juga ada satu negara yang begitu, yaitu Vietnam. Si Nguyen ini emang paling senang bikin gaduh dan drama, termasuk di gelaran ASEAN All-Star vs Manchester United. Ternyata ada sebuah udang di balik bakwan Cui. Mungkin Pak Erick Thohir telah menyadari ada sesuatu yang enggak beres. Makanya beliau tahu apa langkah yang harus dilakukan. Namun negara tetangga lain seperti Bangladesh baru menyadari di mana di balik penarikan pemain yang dilakukan oleh FAM. Ternyata itu bagian dari kesadaran Pak Erick. Benar-benar telah membuka mata tim-tim ASEAN lain, kini Vietnam dan Malaysia pun jadi makin memanas. Padahal tema dari ASEAN All-Stars adalah solidaritas rival. Satu rumpun lantas, bagaimana kelicikan Vietnam yang baru disadari. Malaysia berkat Erick Thohir, mari kita kupas tuntas Cui. Drama persiapan ASEAN All-Stars. Muncul badai baru yang tak bisa diabaikan setelah FAM alias Federasi Sepak Bola Bangladesh tiba-tiba menjadi sorotan karena keputusan kontroversial. Mereka memicu ketegangan dengan pelatih Vietnam Kim Sang-sik. Jadi ceritanya semua bermula dari langkah FAM yang secara mengejutkan. Menarik kembali dua pilar utama timnas Malaysia, sebuah keputusan yang awalnya kita anggap biasa saja. Namun siapa sangka kini menimbulkan gelombang spekulasi di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara seperti di Vietnam. Keputusan ini disambut dengan kecurigaan dan kemarahan. Banyak yang menilai FAM sengaja mempersulit langkah sang pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik dalam membangun kekuatan tim, seolah-olah ada agenda tersembunyi di balik keputusan tersebut, mengaitkan keputusan FAM dengan agenda yang lebih besar, yakni ingin fokus pada gelaran kualifikasi Piala Asia 2027, di mana Malaysia dan Vietnam yang kini berada dalam satu grup bersama Laos dan Nepal. Di grup F sama-sama mengincar kemenangan krusial, mengingat hanya sang juara grup yang berhak lolos langsung ke putaran final. Tak butuh waktu lama, media Vietnam pun ramai-ramai menuding Malaysia bermain curang. Salah satunya Dantry.com.vn menulis dengan tajam. Lebih jauh lagi mereka menuduh takut kalah dari Vietnam. Malaysia membuat pelatih Kim Sang-sik kesulitan Federasi Sepak Bola Malaysia tanpa ragu menarik dua pemain kunci dari ASEAN All-Stars demi mempersiapkan duel melawan Vietnam. Tulis media Vietnam dalam artikelnya. Mendengar hal ini, Presiden FAM Datuk Johari Moh Ayub akhirnya angkat bicara. Ia berdalih keputusan tersebut diambil demi kepentingan nasional yang lebih besar, tanpa ada embel-embel sengaja membuat pelatih asal Korea Selatan itu pusing. Kami tidak bisa membiarkan Dominic Tan dan Sergio Aguero memperkuat ASEAN All-Stars. Di saat bersamaan, mereka punya tanggung jawab membela timnas, ucap Johari, dikutip dari Malayimain.com. Sementara itu, sebuah pernyataan yang keluar dari sang pemain Sergio Aguero justru dengan penuh kebanggaan mengungkapkan betapa bahagianya ia dipanggil memperkuat ASEAN All-Stars dalam laga bergengsi melawan Manchester United. Dalam nada kecewa, Aguero berkata, "Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup saya, sangat bangga mendapatkan kesempatan membela Asia Tenggara di laga besar ini," ungkap pemain Malaysia tersebut. Sayangnya mimpi itu harus pupus terkubur oleh keputusan federasi yang lebih mementingkan agenda nasional daripada pengalaman langka para pemainnya kini. Drama ini tak hanya memperkeruh suasana di antara Malaysia dan Vietnam, tetapi juga mencoreng semangat sportivitas yang sejatinya ingin diusung oleh ASEAN All-Stars. Ya, ini semua tentu berawal dari keberanian PSSI yang diketuai oleh Erick Thohir, di mana beliau dengan tegas menjadi federasi pertama yang menolak undangan pemain bintang utama seperti J. Ole Romani maupun Tom Hay
yang diinginkan ASEAN All-Stars. Karena musim Liga Eropa telah usai hanya pemain lapis 3, layaknya Ferrari dan Asnawi, yang pada akhirnya dikirim mewakili. Perlu diketahui lebih dulu dua pemain Malaysia yang pada akhirnya ditarik dari ASEAN All-Stars versus Manchester United, yakni Dominic Tan dan Sergio Ezequiel Aguero dalam pertandingan terakhir menghadapi India. Mereka dipasang sebagai starter oleh pelatih Peter Klimowski. Maka dari itu, menjelang matchday 10 Juni menghadapi Vietnam, Harimau Malaya tak ingin mengambil resiko jika kedua pemainnya dimainkan oleh pelatih rival Kim Sang-sik. Bisa saja memaksa Dominic Tan dan Aguero agar keduanya tak maksimal karena dipaksakan, atau bisa juga pelatih Vietnam menganalisa dua pemain Malaysia tersebut. Setiap kelemahan pasti akan terlihat jelas ketika dilatih secara langsung. Mungkin ini yang dikhawatirkan oleh pihak Malaysia karena Vietnam memang rawan bermain licik. Malaidesh ladeni Vietcong kirim 5 pemain alternatif sekaligus melihat Vietcong mulai menunjukkan ketidakpuasan di mana mereka menyoroti komposisi skuad yang dianggap belum mencerminkan kekuatan. Sesungguhnya ASEAN dan sasaran utama kritik mereka adalah Malaysia. Membuat FAM kemudian bergerak. Mereka mengajukan 5 nama baru sekaligus sebagai pengganti, yakni Ahmad Huzaini, Pai Declan Lambert, Adib Abdul Rauf Azam Azni Murad, dan satu pemain lagi yang masih dirahasiakan. Kami telah mengusulkan kepada Federasi Sepak Bola ASEAN 5 nama lain untuk bermain dengan tim ASEAN All-Stars. Mereka adalah Ahmad Huzaimi dan beberapa pemain lainnya, kata Presiden FAM Datuk Mo Jauhari Ayub, yang dikutip dari media Vietnam Sohar.vn. Langkah ini disebut sebagai upaya meredakan ketenangan, tapi dari sudut pandang Vietnam Malaysia, terlihat seperti menghindari komitmen penuh dengan mengirim pemain, tapi bukan bintang terbaik mereka. Bahkan teman-teman aja mungkin asing dengan nama pemain Malaysia tadi. Ya kan, sinyal-sinyal ketegangan ini menyeratkan lebih dari sekedar pemilihan nama. Ada aroma gengsi, pertarungan ego antar federasi dan kepentingan nasional yang terselip di balik logo ASEAN. Pelatih Kim Sang-sik mungkin tersenyum menerima 5 nama baru, tapi di balik senyum itu masih tersisa tanda tanya besar. Apakah ini benar-benar bentuk kerjasama atau hanya strategi untuk menjaga nama baik di atas kertas? Satu hal yang pasti, pengajuan 5 pemain Malaysia pun belum tentu disetujui oleh pihak AFF dan pihak pelatih Kim Sang-sik. Erick Thohir udah biasa dengan drakor buatan Vietcong Van Nguyen. Di saat tim-tim ASEAN udah mulai terlihat satu visi nih sama Indonesia. Tapi ada satu negara yang medianya benar-benar sulit dimengerti. Siapa lagi kalau bukan Vietnam, di mana media di sana bukannya fokus sama tim sendiri, justru hobinya julitin tim-tim lain. Mulai dari kritik demi kritik, terus mereka layangkan untuk pemilihan pemain dominasi pelatih, hingga sikap federasi negara lain yang dianggap tak serius, dan salah satu negara yang paling sering disebut-sebut dalam narasi mereka. Tapi kali ini, Timnas Indonesia dan PSSI sudah tak heran lagi. Kita sudah lelah dengan permainan opini yang terus dimainkan oleh media Vietnam fans dan pelatihnya. Sebab sejak zaman Park Hang-seo, mereka emang suka cari, gara-gara kalau ada pertandingan Erick Thohir pun sudah hafal sama Nguyen. Mungkin ini salah satu alasan beliau tak terlalu serius dalam menanggapi ASEAN All-Star, dan PSSI juga sadar, walaupun Ferrari dan Asnawi sudah diutus oleh federasi, namun semua keputusan mereka berangkat ke ASEAN All-Stars atau tidak semua mutlak ada di tangan masing-masing pelatih.
Maksudnya jika Patrick Kluivert tidak mengizinkan, maka Erick Thohir enggak bakal memaksa keduanya untuk mewakili Indonesia, ataupun ketika ditahan pelatih klub, maka bisa cari alternatif lain saja. So, buat semua elemen timnas Indonesia tetap semangat dan sehat selalu. Oke, kita fans Garuda.